Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan kisah tentang Syekh Maulana Syamsuddin, yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Jogo Segoro, atau Sang Penjaga Laut. Adanya julukan Ki Jogo Segoro atau Sang Penjaga Laut, karena beliau tidak hanya ahli dalam wawasan agama, tetapi juga memiliki wawasan dan keahlian dalam bidang strategi kelautan. Syekh Maulana Syamsuddin mempunyai nama kecil Solehuddin Al-Baghdadi. Berasal dari Baghdad, Irak, dan beliau masih keturunan dari Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada umur 10 tahun, beliau keluar dari Baghdad menuju Tanah Jawa untuk belajar ilmu agama pada Syekh Maulana Maghribi di Tuban, Jawa Timur. Suatu hari ia diperintah oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyampaikan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beliau berangkat seorang diri dengan membawa bungkusan di pundaknya yang berisi kitab Al-Quran dan surat tersebut. Tanpa sadar, di tengah-tengah perjalanan, beliau diikuti oleh segerombolan perampok. Akhirnya gerombolan perampok tersebut menyerang dan berhasil membunuh Syekh Maulana Syamsuddin. Karena kecewa tidak menemukan barang berharga sedikitpun. Akhirnya oleh para perampok, jenazah Syekh Maulana Syamsuddin ditinggalkan begitu saja di tepi pantai. Hingga beberapa hari kemudian, ada sebuah kapal dagang yang lewat. Tiba-tiba terjadi keanehan. Padahal angin berhembus ke arah barat, namun kapal justru bergerak ke selatan, mendekati bibir pantai. Bersamaan dengan itu, sang nahkoda kapal melihat sebuah cahaya terang memancar dari tepi pantai. Sang nahkoda memutuskan untuk mendarat. Dan mereka sangat terkejut ketika mendapati bahwa sumber cahaya itu berasal dari tubuh mayat. Nahkoda itu segera memerintahkan anak buahnya untuk memakamkan jenazah tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Keanehan terjadi, mereka tiba di Batavia dengan waktu yang sangat cepat. Dan hari itu mereka mendapatkan untung yang berlipat-lipat, tidak seperti biasanya. Nahkoda pun tersadar, bahwa kejadian-kejadian aneh ini pasti ada hubungannya dengan mayat yang ditemukan itu. Akhirnya nahkoda dan anak buahnya itu kembali ke tempat di mana dia menguburkan jenazah itu, dengan membawa material bangunan. Nahkoda bermaksud untuk memperbaiki makam itu agar tidak hilang. Namun sesampainya di makam, mereka merasa kesulitan untuk memperoleh air tawar yang akan digunakan untuk mengolah material bangunan, sementara jarak makam hanya 3 meter dari air laut. Hingga ketika salah seorang anak buahnya melubangi tanah, tiba-tiba memancar air yang sangat deras, jernih dan berasa tawar. Tidak asin, padahal jarak hanya beberapa meter dari tepi pantai. Dan sumur yang terdapat di area makam itu konon airnya mengandung karomah yang bisa menjadi perantara kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Di area makam terdapat sebuah pohon ajaib usianya sudah ratusan tahun. Pohon ini sangat unik, pangkal pokoknya adalah pohon beringin yang di bawahnya menyimpan sumber air yang mengalir ke sumur. Dan pohon ini berbuah lebih dari satu macam. Keanehan dan keunikan yang tak lazim, hingga menjadikan air sumur dan pohon tersebut dianggap pohon keramat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit kisah tentang Syekh Maulana Syamsuddin. Dan beliau dimakamkan di bibir pantai Widuri, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dan hingga kini, makamnya Syekh Maulana Syamsuddin selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makam Syekh Maulana Syamsuddin. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hikmah berziarah itu ada 4, yaitu 1. Untuk mengingat mati dan akhirat. 2. Untuk mendoakan ahli kubur. 3. Untuk mendapatkan keberkahan. 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.